Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Sahil. Ini 160504038. Saya akan mempresentasikan Koperasi Ekonomi dan UMKM tentang bab 2, gagasan sejarah koperasi. Selain berdampak besar bagi kemajuan perekonomian dunia, terutama negara-negara Eropa dan Amerika, revolusi industri yang terjadi pada pertengahan abad ke-17 ternyata juga tidak menyisakan berbagai ketertinggalan ekonomi dan penderitaan bagi kehidupan kaum buruh. Kondisi ini diakibatkan oleh sistem ekonomi kapitalis yang memberi kebebasan bagi pengusaha untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan prinsip kebebasan dan memanfaatkan berbagai sumber ekonomi, termasuk buruh, sebagai tenaga kerja di dalamnya. Untuk tujuan tersebut, kaum kapitalis melakukan penindasan dan memeras kaum buruh dengan cara memberi upah yang kecil dan jam kerja yang panjang. Kondisi yang menyedihkan ini menimbulkan kesadaran baru dan pemberontakan di kalangan kaum buruh dan mereka yang pernah mengalami keadaan serupa sebagai dampak dari sistem ekonomi kapitalis. Sebagai wujud pemberontakan, Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 memperkenalkan peradaban baru bagi perekonomian yang berkeadilan, khususnya bagi kaum buruh. Gagasan Owen mulai dikenal luas setelah ia menerbitkan bukunya yang berjudul A New View of Society, and Essay on the Formation of Human Character pada tahun 1816. Owen yang saat itu merupakan pelaku dan sekaligus pemilik pabrik tekstil ikut memikirkan cara untuk meningkatkan taraf hidup buruh dalam berbagai aspek, terutama dengan cara meningkatkan pendapatan, memperpendek jam kerja, membuat tunjangan hari tua, dan memberikan tempat tinggal bagi buruh. Selain itu, Owen juga memperkenalkan dan mendirikan koperasi konsumsi dalam bentuk toko-toko yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, guna membantu mengurangi pengangguran yang diakibatkan perusahaan lebih banyak menggunakan mesin daripada menggunakan tenaga manusia. Ia juga melarang anak-anak di bawah umur 10 tahun untuk bekerja dan membuat sekolah bagi mereka. Owen mengajarkan arti penting loyalitas terhadap perusahaan sebagai wujud rasa memiliki terhadap perusahaan. Bagi fakta ini menunjukkan koperasi yang dibangun saat itu mampu membawa perubahan bagi kehidupan ekonomi buruh ke arah yang lebih baik, dengan kepemilikan aset yang dikontrol penuh dan keuntungan yang diperuntukkan kembali dengan jumlah yang lebih besar demi kemakmuran perusahaan dan semua aspek yang terkait dengan perusahaan. Kemakmuran dan kesejahteraan dapat terwujud dalam arti luas, kemakmuran yang dimaksud adalah kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran per orang atau berkelompok. Perjuangan yang dilakukan Owen tidak lepas dari masa lalunya, yang juga tidak berbeda dari kaum buruh lainnya. Owen yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, awalnya bekerja sebagai pembersih cerobong asap. Dikarenakan kegigihan dan ketekunannya, Owen dipercaya memimpin sebuah pabrik tekstil dan akhirnya memiliki sebuah pabrik tekstil sendiri di New Lanark, Skotlandia. Dari sinilah awal mula ia menerapkan sebuah sistem baru dalam kegiatan industri bagi kaum buruh. Owen menganjurkan penghapusan kapital atas hak orang per orang atau segelintir orang terhadap alat-alat produksi. Dalam pandangan Owen, alat-alat produksi haruslah dimiliki oleh rakyat secara bersama-sama atau dimiliki oleh negara. Hasil dari kegiatan produksi tersebut hendaknya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, khususnya kaum buruh. Owen menekankan pentingnya unsur manusia sebagai unsur utama dalam produksi. Untuk itu, perbaikan dalam kondisi kerja seperti pengurangan jam kerja, pembatasan usia kerja, pembangunan sarana perumahan,
pengoperasian toko-toko yang menjual kebutuhan sehari-hari dan harga murah yang menjadi isu penting dalam kegiatan produksi yang dibangun Owen. Dalam buku A New View of Society, Owen menekankan bahwa perbaikan kondisi kaum buruh justru akan meningkat produksi dan keuntungan. Investasi yang paling menguntungkan terletak pada kinerja buruh. Untuk itu perlu dikembangkan berbagai prosedur kerja yang diperuntukkan untuk memungkinkan terjadinya peningkatan produksi. Gagasan Owen untuk memperbaiki kondisi ekonomi kaum buruh dilanjutkan oleh sahabatnya yang bernama William King pada tahun 1786 sampai 1885. King yang berprofesi sebagai dokter banyak berhubungan dengan masyarakat kelas bawah, yang umumnya adalah buruh pabrik. Rasa iba terhadap penderitaan kaum buruh inilah yang mendorong King untuk mendirikan koperasi yang modal awalnya diambil dari kekayaannya sendiri. Sejak tahun 1790, King memulai mempelopori berdirinya berbagai koperasi lokal dalam skala kecil. Kegiatan King ini dilakukan dengan mengorganisasikan kaum buruh agar secara bersama-sama membentuk sebuah kekuatan ekonomi baru dan tidak bertumpu pada kapital. Kekuatan ekonomi baru tersebut adalah kekuatan yang menjadikan buruh secara bersama-sama sebagai konsumen sekaligus produsen bagi diri sendiri. Di samping itu, dalam menyebarluaskan gagasannya, King juga menerbitkan sebuah majalah yang ia beri nama Corporator, yang ia bagikan secara cuma-cuma kepada anggota koperasi guna mengunggah dan menimbulkan semangat akan pentingnya pembentukan kekuatan ekonomi baru. Harapan besar King untuk dapat membebaskan kaum buruh belum dapat tercapai pada masanya. Tetapi di balik itu, King telah meletakkan gagasan besar yang melandasi gerakan ekonomi rakyat untuk dapat berdiri tegak di atas kaki sendiri guna merebut kembali demokrasi ekonomi yang telah direnggut kaum kapitalis. Sejarah telah mencatat bahwa propaganda yang dilakukan oleh Owen dan King belum begitu mendapat dukungan rakyat pada saat itu. Namun, dimaklumin bahwa berdirinya koperasi di kota Rothschild yang dilakukan langsung oleh kaum Rochdale di kota Rochdale yang dilakukan langsung oleh kaum buruh sesungguhnya merupakan investasi besar yang telah dilakukan Owen dan King sebagai penggagas, pelopor, dan penggerak awal berdirinya koperasi. Di samping itu, berkembangnya koperasi secara pesat di Eropa membuktikan bahwa keunggulan komparatif yang diusung koperasi yang merupakan gagasan yang diyakini mampu membongkar kekuatan kaum kapitalis yang berkolaborasi dengan kaum borjuis. Dan ini sekian tentang gagasan dan sejarah koperasi. Sekian dan terima kasih.